Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini utamanya tentang dia akan datang dan tidak akan melepasmu. Jadi kita bakal lihat siapa yang bakalan datang ke kamu dan gak akan ngelepasin kamu lagi gitu. Aku biasa akan baca energi kamu dulu, energi orang itu dan siapanya, bagaimana skenarionya, bagaimana energinya saat datang. Dan aku bakal lihat pesan-pesan dari oracle juga nanti. Oke, untuk kalian yang baru di channel aku, hai. Jadi, yang namanya pick a card sama general beda. Ini kan general reading, dimana kalau pick a card itu kamu membutuhkan skill intuisi kamu, mengasah intuisi untuk memilih. Kalau general reading, siapapun yang klik video ini, itu berarti pesannya untuk kamu. Kalau misalnya kamu mau hanya enjoying the moment atau enjoying energi positif yang aku berikan di setiap video ini, sit back, relax, enjoy aja. Terus kalau misalnya kalian memang menginginkan pesan, coba untuk benar-benar terkoneksi dengan melepaskan segala belenggu dan bertanya pertanyaannya sesuai judul ini gitu. Dan perlu diingat kalau misalnya yang namanya general reading ini timeless ya, tidak terbelenggu oleh waktu. Yang namanya general reading juga diperuntukkan untuk kolektif. Dimana kalau kolektif reading itu yang aku baca kan gak cuma 1 orang atau 2 orang atau 10 orang. Jadi ini bisa tidak, tergantung sama seberapa connect kamu dan akunya gitu. Jadi semakin kamu sering berinteraksi di video-video aku, semakin kamu sering untuk entah itu komen, entah itu kamu dalam visual kamu sering ngobrol sama aku, menanyakan hal ini, itu paling gede energinya. Terus kalau misalnya kamu mau dibuatkan seresonan mungkin, kamu bisa gunakan energi kamu sendiri dengan cara private reading. Karena kalau private reading secara personal aku ngeliat energi kamu dan apapun yang ada di sekeliling kamu. Oke? Kita langsung mulai aja. Tarik nafas, tahan, release. Jadi untuk claiming energi positif dan energi healing, kamu nonton dari awal sampai akhir karena pesannya dari awal sampai akhir. Aku bakalan langsung lihat ke energi kamu saat ini. Oke? Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses, harmlessly my ghost can speak the truth, give me permission and protection to set people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Untuk orang-orang yang nonton saat ini, aku mau tahu tentang energi mereka saat ini. For the people who watch this video right now, show me about their energy. Ada 5 of Cups, ada 9 of Swords, 5 of Swords, sama The Lovers. Oke. Tidak dipungkiri ya, ini ada kesedihan, ada kekecewaan, ada kebingungan, ada rasa ingin berubah tapi nggak bisa berubah, jadi stuck in the moment. Dari yang aku lihat di sini, semuanya arahnya masih ke past, ke masa lalu, ke arah kiri. Jadi masih dari beberapa dari kalian itu masih stuck sama masa lalu. Jadi gini, kalau stuck masa lalu, contoh ya, kamu sama si A udah move on dari si A. Itu udah kamu gak pikirin lagi. Belum move on-nya tuh bukan hanya dari si orang ya loh, tapi dari perasaan yang dia timbulkan, dari kenangan-kenangan, ataupun dari trauma-trauma. Tunggu sebentar. Nah itu tuh contoh ya, ada rasa kesel, ada rasa kecewa, kamu masih ada rasa itu berarti masih stuck. Jadi yang aku lihat dari 5 of Cups di sini masih ada rasa kesedihan, kekecewaan, atau remorse, penyesalan. Jadi ini nggak bisa aku tentuin dari satu orang ini perasaannya ini ya, karena ini banyak. Jadi aku cuma sebutin beberapa perasaan yang aku lihat aja. Terus di sini ada terbelenggu sama emosional atau terbelenggu sama mental sendiri. Jadi di sini ada dari the 9 of Swords, istilahnya kalau secara gambar ya, ini kadang-kadang suka harafiah gitu loh. Keadaan kamu saat ini seperti ini. Entah ini dari perkataan atau pola pikir orang sekitar atau dirimu sendiri.
Jadi kacau secara mental, aku capek banget ya. Ini nih kalau orang-orang ngomong aduh ini ngebatin namanya gitu. Terus dari Five of Swords sendiri, sebenarnya aku melihat masih ada sebuah optimisme dalam percintaan karena sampingnya The Lovers. Cuman kalau aku lihat di sini, beberapa dari kalian dealing sama 2 orang sekaligus atau ada sebuah pilihan. Pilihannya bisa percintaan atau karir dulu ya. Percintaan atau keluarga. Aku lebih milih sama dia atau dengerin apa keluargaku, apa kata keluargaku. Ada energi seperti itu. Yang aku lihat jelas beberapa dari energi orang-orang ini yang aku lihat merasa kehilangan atau tidak mau kehilangan. Nah itu beda ya. Kamu udah merasa ada sesuatu yang hilang atau tidak mau kehilangan. Jadi yang tadi aku bilang ini ada beberapa grup. So di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini, Libra, Aquarius, dan Gemini. Dari The Lovers sendiri secara energi itu bisa dibilang kamu adalah sosok orang yang hopeless romantic. Kalau hopeless romantic tuh ibaratkan udah pernah mengalami pengalaman soal cinta yang naik turun tapi tetap punya optimis di cinta itu tersebut. Jadi, aku melihatnya di sini juga ada beberapa dari kalian yang sudah belajar dan akhirnya balance, tapi ada juga yang masih belum belajar. Karena aku melihat di sini kalian kan gini, ada yang kita memahami sebuah koneksi yang berdasarkan oke, ini soulmate. Ada juga yang dari point of view di mana itu ketutup sama ego. Atau jatuhnya ego yang mengarahkan. Karena di sini masih ada proses yang harus di-healing dulu sebelum kita nentuin, oke, ini tuh soulmate, oke, ini atau twin flame. Jadi kadang-kadang suka terobsesi sama sebuah label. Nah, ini be careful karena kalau The Lovers sudah pasti apapun yang kamu pilih ada konsekuensinya. Gitu. Oke? Kita langsung mulai aja ke orang tersebut. Secara energi kalau dari The Lovers aku ngeliat dari segi aura ya, dari luarnya kamu tuh sebenarnya terpancarnya bagus untuk menarik cinta. Cuman kita balik lagi ngomongin di dalamnya, ini banyak yang saya nih. Aku bakalan lihat tentang energi orang tersebut, siapa yang akan datang dan tidak akan melepaskan kamu. Who is this person that will come to your life and will never going to let you go? I want to know about this person energi dulu. Okay. One more. Thank you. Okay. Kalau dibilang dia pernah terluka, pernah. Aku melihat di sini ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer. Semua elemen ada di sini. Ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagittarius. Jadi elemennya semuanya sini ada. Cuman strongnya di water sign. Pisces, Scorpio, Cancer. Aku melihat di sini dia orang yang balance ya kalau ngomongin soal emotion, karena dari Page of Pentacles sendiri dia adalah sosok orang yang memahami sebuah pelajaran. Kadang-kadang gini, kita menghadapi situasi tapi dia nggak ngerti soal pelajarannya apa. Kamu momennya saat ini sebenarnya di luarnya nggak apa-apa, di lingkungan sekitar nggak apa-apa, tapi ada sebuah aspek di dalam diri yang harus diperbaiki. Kalau dia ini about passion, dia kamu punya optimisme, dia tuh agak ya udahlah gitu, agak sosok optimismenya soal percintaan. Tapi saat ini energinya lagi banyak istirahat. Dia habis merasakan sebuah sakit atau ini kalau misalnya dilihat dari perban-perbannya, ada rasa sakit, entah itu dikecewakan sama society, sama pekerjaan, atau sama love life, atau sama kehidupan keluarga. Jadi ini kan banyak nih wants-nya. Di sini dia ada ego yang tersakiti. Tapi dia orangnya mau belajar, mau balance. Dari King of Cups sendiri, dia orang yang sudah mampu untuk bertanggung jawab secara emosional. Jadi kalau aku ngelihatnya di sini, dia tuh punya kepintaran secara emosional untuk bisa berada di dalam suatu situasi yang berkomitmen. Jadi kalau secara energi saat ini aku melihatnya secara emosional balance. Aku lihat di sini dia lagi fokus sama istirahat dan healing. Ini kalau misalnya kamu masih harus didorong untuk healing, kalau dia udah sadar untuk healing.
secara energi seperti itu. Oke? Kita bakal lihat siapa orangnya. Kalau kamu dengar suara berisik, itu bisa kucing atau hujan. Hujan deras di luar. Spirit guide, angel, divine power, what like God goddesses. I'm Lucy, my ghost. I can speak the truth, give information and protection to successful people who watch this video. Tell me about the person that will come through their life, and this person won't let them go. This person won't let the people who watch this video go. Who is this person that will come to your life soon and won't let you go? Ada the Nine of Pentacles, ada Two of Cups, shall I take it? Okay, I shall take it. Ada the Queen of Wands, ada the Queen of Cups, ada the Six of Wands, sama the King of Wands. Okay. Ini beberapa dari kalian dealing in third party situation ya. Cuman gak banyak kok third party situationnya tuh. Nah tadi aku bilang bisa dari kamunya punya opsi. Yang namanya third party situation itu ada thunder. Kalau yang namanya third party situation itu bukan hanya soal ada orang lain gitu. Kadang-kadang gini, kita punya seseorang tapi kita harus fokus ke keluarga, atau keluarga itu menjadi sebuah pertimbangan karena contoh ya, ada keluarga yang gak setuju, itu berarti third party situationnya di keluarga, karena pihak lain dalam hubungan itu ada, atau lingkungan, ekspektasi sosial dan segala macam. Ini tuh kayak gini. Aku lihat dari Six of Wands, sebenarnya kalau kamu nanya siapa, ini datangnya memang dari dunia pertemanan. Dia tuh tidak ada sebuah jarak umur yang cukup besar antara kamu sama dia. Jadi generasinya masih sama. Terus kalau dari Queen of Wands sama Queen of Cups sendiri, nah ini gini. Kenapa aku bilang beberapa dari kalian dealing sama dua orang sekaligus, karena yang datang tuh ada dua energi berbeda gitu. Jadi kamu bisa punya dua opsi sekaligus. Ada yang fire sign, Aries dan Sagittarius, atau water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Nah, aku langsung lihat ciri-cirinya kayak gimana ya. Pertama, orang ini punya kedewasaan. Secara karir juga sebenarnya bagus. Dia punya kedudukan lah gitu. Ini kebanyakan orang-orang yang tidak bekerja untuk orang lain. Karena dari King and Queen itu biasanya memang secara strata sosial atau strata ekonomi bagus. Terus dia juga punya status atau punya jabatan yang bagus. Kalau misalnya aku ngomong teriak-teriak, maaf ya, karena di sini tuh benar-benar gak kedengeran karena suara hujan. Dari Two of Cups, nah ini untuk ada dua kemungkinan. Pertama, kamu sudah pernah bertemu sama orang ini atau pernah kenal. Karena di sini pernah kenal, pernah dekat, atau ada juga yang udah kenal tapi belum ada flirting, belum ada komunikasi atau segala macam gitu. Dari Nine of Pentacles sendiri, secara finansial dia bagus banget ya, karena kalau aku lihat di sini dia untuk memanjakan dirinya dia sendiri oke banget. Contoh ya, untuk dari segi pakaian, dari segi barang-barang yang dia punya, itu dia memanjakan diri banget gitu. Pokoknya aku tuh harus menganggap diriku raja atau ratu gitu, orangnya kayak gitu. Terus yang aku lihat di sini dari Queen of Wands, dia punya sisi misterius di mana dia sebenarnya suka hal-hal yang berbau misteri atau hal-hal yang berbau supernatural. Ini beberapa dari mereka. Cuman selebihnya aku melihat dia punya kedewasaan untuk bisa mikirin soal masa depan. Cuman aku butuh konfirmasi banyak sih dari sini karena ada dua orang sekaligus ya. Aku bakalan konfirmasi lagi ini siapa yang aja yang ada di sini. Siapa yang akan datang ke dalam hidupmu dan tidak akan melepaskanmu.
ada Five of Cups. Nah, ini ngomongin soal orang masa lalu atau kamu udah pernah kenal sama dia. Jadi ada dua kemungkinan. Orang yang udah pernah kenal sama kamu, udah sempat deket lah gitu. Ada juga yang datangnya udah kenal dari dulu pertemanan, tapi belum ada komitmen atau status, belum ada kedekatan gitu. Karena di sini yang aku bilang ada dua energi yang berbeda. Aku melihatnya saling kenal. Magician. Ada Six of Swords. Oke. Ini aku bakalan kasih tahu satu skenario yang jelas banget ya. Pertama gini, kamu contoh ya, kamu sama A deket. Si B tahu, si B kecewa, akhirnya si B move on. Gitu. Ada yang kayak gitu, tapi si B saat tahu si A udah nggak deket lagi, B balik lagi. Cuman saat tahu si B deketin, si A juga balik lagi, kayak gitulah. Jadi ini ada sebuah kompetisi juga yang aku lihat ya. Nah, ini bisa vice versa, bisa kamu yang punya kompetisi atau dia yang punya kompetisi. Jadi kenapa namanya tarot itu energi, dan ini selalu kayak vice versa. Kalau kamu dealing sama maskulin, dia sosok yang sebenarnya manipulatif ya, cerdik. Kalau kamu dealing sama feminine, ada kesamaan dari dua orang ini yang cukup bisa dari segi wajah atau dari segi fisik atau dari segi lingkungan pekerjaan atau pertemanan gitu. Aku jabarin satu-satu ya. Orang yang satu, dia itu orang yang tadi aku bilang, kamu udah kenal orang ini, udah deket sama orang ini, atau kamu sempat ada beberapa kalian yang punya status lah sama orang ini. Terus ada sesuatu hal yang terjadi, kekecewaan di kedua belah pihak. Nah, akhirnya move on, terus tapi dia balik lagi. Ada satu lagi tuh yang benar-benar kamu belum punya hubungan apa-apa, tapi ini dunia pertemanan. Karena dia support kamu banget, kamu mau ngapain aja dia support. Dari Three of Cups juga, kamu sama dia kebanyakan emang sering having fun, tapi kamu memang punya perbedaan sama dia. Bisa perbedaan secara prinsip atau perbedaan secara banyak nih, ada perbedaan prinsip, perbedaan adat istiadat, atau perbedaan dari segi pola asuh, perbedaan keyakinan gitu. Tapi orang ini, atau kamu sudah free, udah melepaskan contohnya, dia tuh akhirnya deket lah gitu, mau deketin lah gitu. Jadi dealing with your person ya, kebanyakan dari kalian yang dealing sama satu orang. Aku tidak melihat ada sebuah bisa dibilang kemulusan memang, karena di sini agak ada Six of Swords, di mana saat kamu deket ada jarak, terus deket lagi gitu. Aku melihat di sini banyak secara konsep yang tumbuh kayak natural gitu tubuhnya. Jadi konsepnya adalah ya gitu, saat ketemu tuh bukan langsung love at first sight, langsung yang kayak oke jadian dia sama aku, nggak gitu. Tapi itu beneran yang kayak deket, ada jarak, deket, ada jarak, deket gitu loh. Ini ada beberapa dari kalian deal sama satu orang tuh kayak gitu. Cuman yang aku lihat jelas dari Two of Wands ini, dari kalian beberapa dari kalian emang dealingnya sama orang yang agak jauh jarak secara harafiah ya. Bisa dia tinggalin di kota A, kamu di kota B, atau dia tinggal di Jakarta, kamu tinggal di Bandung. Ada yang tinggal di Bali, yang orang itu tinggalnya di Sumatera. Jadi ada perbedaan jarak. Makanya di sini awal-awal yang aku lihat ada miscommunicationnya, karena kalau kamu lihat di sini yang kurang tuh swordsnya ada Six of Swords, cuman kayak ya udahlah iyain aja gitu. Swordsnya itu artinya komunikasi, yang kurang komunikasi sebenarnya gitu. Kita bakal lihat ya tentang pesannya dari Oracle card. Spirit guide, angel, divine power, like God, and goddesses, some message, my guests can speak the truth, give information and protection to several people who watch this video, give message. Dia yang akan datang dan tidak akan
This person will come to your life and will let you go. Ada fall into my arms, surrender, holding the opposite extreme of life. Jadi kamu pernah nganggap orang ini punya perbedaan yang cukup banyak banget. Aduh, aku gak bisa sama kamu karena kamu beda banget sama aku gitu. Tapi kenapa dia gak mau lepasin kamu? Karena aku ngelihat dia itu tipe orang yang kalau aku mau melangkah sesuatu, aku sekalian melangkah yang ekstrem gitu, bukan ngelangkah yang ngambil di zona nyaman. Kamu itu bukan zona nyamannya dia, yang kalau mendapatkan kamu tuh semuanya bakalan oke-oke aja. Tapi dia melihat ada sebuah potensi ke depannya gitu. Zona nyaman beda sama kenyamanan ya. Kenyamanan secara emosional ya. Zona nyaman tuh istilahnya main aman lah. Aku lihatnya gini, dia tuh maunya saat kamu sedang susah, saat kamu sedang berada di dalam kebingungan, dia mau jadi orang yang benar-benar bisa menggenggam tangan kamu. Ayo kita bareng-bareng gitu. Karena kalau aku lihat di sini, dia benar-benar kayak pasrah sama perasaannya saat ini. Karena oke, ya udahlah, iya deh, aku punya perasaan nih sama dia gitu. Tadinya denying. Terus akhirnya saat dia gak denying lagi, gak melawan perasaannya lagi, akhirnya dia meyakini, oke, ternyata ini perasaan, ada perasaan cinta. Cult, soul gave training, it's time to step up. Nah, ini konsepnya ada dia yang memanifestasikan kamu atau kamu yang memanifestasikan dia. Yang aku lihat di sini, dia banyak belajar soal keadaan kamu sama dia untuk bisa kedepannya aku bakal kayak gimana. Jadi kayak dia latihan dulu gitu. Untuk menghadapi kamu tuh dia latihan gitu. Oke, aku bakal lihat dari oracle card yang satu lagi. Tell me about this connection. Soulmate, yes, this is your soulmate. Kamu bisa di-link sama soulmate kamu. Kalau di-link sama dua orang, nah hati-hati. Ada yang beneran soulmate, ada yang ternyata itu cuma ujian, retreat. It's time to disconnect from the world. Jadi untuk bisa benar-benar terkonek sama soulmate kamu, di sini kamu diminta untuk benar-benar mampu untuk memutus sebuah koneksi dari dunia luar. Kamu ngambil momen atau contoh ya, kamu satu hari ini nih liburan hanya sama dia aja, koneksi satu sama lain, tanpa harus dengerin orang-orang sekitar gitu, tanpa harus ada koneksi dari orang lain. Jadi koneksinya benar-benar murni gitu. Untuk kalian yang di-link sama dua orang sekaligus, jangan kamu campur, karena itu kalau kamu campur kamu akan jadi bingung sendiri. Oke, aku bakalan lihat apa yang perlu kamu tahu dari situasi ini. What do you need to know from this situation? What do you need to know from this situation? Ada the Nine of Pentacles. Take your time, jangan buru-buru, karena Pentacle itu sesuatu energi yang tidak dikejar oleh waktu. Oke. Sinyalnya dari alam semesta adalah kalau he's the one ya, atau she's the one, dia soulmate kamu adalah orang-orang sekitar yang memberikan approval, orang-orang sekitar yang kayak setuju dan selebrasi saat kamu sama dia. Karena kalau dari Four of Wands di sini, aku melihatnya ini energinya seperti mirror. Beberapa dari kalian dealing with, bisa di dalam satu grup teman yang sama atau ada koneksi lah antara teman kamu sama teman dia. Cuman kalau aku lihat di sini yang perlu kamu tahu, kalau kamu pengen benar-benar dapat sinyalnya nih, oke, aku harus. Kalau dia tuh sebenarnya yang benar untuk aku tuh yang kayak gimana? Teman-teman kamu atau orang-orang sekitar kamu selebrasi saat kamu bersama sama orang ini. Dari King of Swords, ini sebenarnya dari komunikasi harusnya jelas ya. Dari The Hangman, kamu nggak perlu ngapa-ngapain di sini. Hanya berpasrah aja, belajar untuk ikhlas, belajar untuk bisa melihat pola pikir dari sudut lain. Jadi kadang-kadang kita cuma punya sudut pandang kita sendiri dan kita anggap benar. Coba kamu setiap ada apa-apa,
yang kayak memojokkan dirimu, membuat kamu dalam situasi yang gak enak, harus lihat dari persepsi lain. Dan take your time belajar. Setiap orang-orang yang kamu hadapi di situ ada pelajarannya. Jangan terburu-buru. Oke? Aku bakal lihat outcome of the situation. Ada the King of Wands, ada the Five of Wands, tell me about the outcome of the situation. Kalau aku lihat di sini outcome-nya sebenarnya ada King of Wands, Five of Wands, sama Four of Cups. Yang jelas memang ada sebuah kompetisi ya. Kalau kamu dealing with two person atau dealing sama dua orang sekaligus, dua orang itu akan berkompetisi untuk mendapatkan sebuah perhatian dari kamu. Cuman tadi aku bilang ini bisa vice versa. Yang namanya Five of Wands ini bisa orang-orang sekitar juga yang ribet sendiri. Tapi dari Four of Cups akhirnya kamu ada di titik jenuh di mana kamu bakalan hanya fokus sama apa yang kamu mau. Ini hati-hati. Kamu harus tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu fokus sama apa yang kamu mau. Karena dari Four of Cups di sini sebenarnya untuk progres ke depannya, karena di sini kamu ada pilihan kompetisi, jadi jatuhnya bingung. Cuman salah satu akan memang lebih dominan dari yang satunya lagi. Yang aku lihat sih sebenarnya yang fire sign akan lebih dominan ya. Tell me more about who is this person. Ada Seven of Wands, sama ada Two of Cups. Ini ada sebuah partnership, ada sebuah agreement atau perjanjian, atau misalnya bisa dibilang oke, kamu sama aku sama kamu. Ini ada couple. Ini dalam waktu ya saat kamu tahu nih dia siapa, ini bakalan ada sebuah komitmen di depannya. Cuman dari Seven of Wands sendiri, ini mesti ada effort, usaha untuk mendapatkan sebuah komitmen ini. Jadi bukan hanya instan dapetnya dalam satu malam doang. Oke? And then happiness. Kamu bakalan benar-benar bisa menemukan sebuah sisi positif dari semuanya. Yang kalau outcome ada happiness, ada the sun, artinya kayak kemenangan di tangan kamu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Thank you for watching. Terima kasih untuk nonton video ini. Terima kasih untuk selalu setia sama konten-konten aku. Kalau misalnya kamu mau request, please kamu kasih juga sama judulnya. Pasti aku akan gercep kalau kamu juga ngasih judulnya. Kalau mau komen atau kamu mau ngasih saran tentang video-video apa yang sebenarnya kamu tunggu dari channel aku, kalian bisa komen aja langsung di bawah. Oke? Kalau misalnya kalian mau dibuatkan yang secara personal, mau tahu lebih lanjut seperti apa, ke depannya kayak gimana, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Dan kalau misalnya kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Thank you.